Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik itu untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhiratnya. Seorang muslim tidak boleh bersantai-santai saja. Kenapa? Karena kelak setiap detiknya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi umur yang pendek, yakni sekitar 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan kemuliaan padanya, sehingga dengan umur yang pendek itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amalan-amalan yang ringan namun berpahala yang sangat besar. Maka menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk cerdas dan bisa memahami amalan-amalan tersebut, sehingga ia akan meraih pahala yang sangat besar. Dan apakah amalan-amalan tersebut? Mari kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Amalan yang pertama adalah menuntut ilmu. Saudaraku, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun keutamaan ilmu dan pemilik ilmu disebutkan dalam hadis yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju ke surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Maka saudaraku, berupayalah dengan sungguh-sungguh untuk membekali diri kita dengan ilmu dinul Islam. Bekali dalam kehidupan kita ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun nanti akan menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekali ilmu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang akan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bekali diri kita dengan ilmu dinul Islam, sehingga kita
akan menjadi seorang muslim yang komitmen terhadap agamanya. Makanya seorang muslim akan diberi jalan menuju ke surga karena begitu hebatnya fadilah menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman walakin warithul ilmi faman ahdahu ahdzau bihadzil wafir." Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami nomor 6297. Jadi, saudaraku, ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Maka siapapun yang dia berusaha untuk meningkatkan keilmuannya, berarti dia sedang mencari warisan para nabi. Sehingga sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk selalu mencari warisan para nabi, yakni bagaimana kita bisa berusaha untuk selalu meningkatkan keilmuan kita. Kemudian yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u lah." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, kemudian dia mengajarkannya kepada manusia, maka selama manusia yang diajari ilmu tersebut mengamalkan, orang yang mengajari ilmu tersebut akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Masya Allah. Maka kaum muslimin, apakah kita tidak ingin kita sudah meninggal dunia, akan tetapi pahala terus mengalir dan mengalir. Ya, ini adalah satu nikmat yang luar biasa, sehingga kita berharap bahwasanya kita akan dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa mengamalkannya dan kemudian bisa mengajarkannya kepada manusia, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pahala kepada kita, pahala yang tidak pernah putus. Kemudian yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Di mana disebutkan dalam Quran surat Toha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini dalil tegas bahwa
setiap muslim diwajibkan untuk menambah ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama yang bisa menjadikan seseorang itu kenal kepada Rabb-nya sehingga dia akan taat kepada Rabb-nya. Kemudian ilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia akan mencintai Rasulnya dengan segenap kemampuannya, dengan segenap jiwa dan raganya, dan akan mencontohnya dalam setiap perilakunya. Kemudian ilmu dinul Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Seorang muslim harus tahu bagaimana agamanya mengatur dalam semua sisi kehidupannya. Saudaraku, poin yang keempat, sekarang poin yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan hadis riwayat Muslim nomor 1037. Dan yang dimaksud faqih dalam hadis ini bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seorang memahami tauhid dan pokok-pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi halaman 21. Saudaraku, kemudian poin yang keenam, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam Quran surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ahli ilmu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu, maha mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Qur'anul Azim surat Fatir ayat 28. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bersama-sama menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita dengan ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.